Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryanti dari PGSD 4A. Baiklah, saya akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu hakikat dan pembelajaran IPA di SD. Baiklah, bagian bab 1-nya pendahuluan. Bagian A-nya latar belakang. Ilmu pengetahuan alam merupakan ilmu yang mempelajari tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam. Menurut Flower Trianto 2010, yang berhubungan dengan gejala-gejala kebendaan dan didasarkan terutama atas pengamatan dan deduksi. Sedangkan menurut Wahaya Trianto 2010 mengatakan bahwa IPA adalah suatu kumpulan pengetahuan yang tersusun secara sistematik dan dalam penggunaannya secara umum terbatas pada gejala-gejala alam. Ilmu pengetahuan alam diajarkan melalui kegiatan pembelajaran yang aktif dan menekankan pada keterampilan proses. Kegiatan pembelajaran dimaksud agar terciptanya kondisi yang memungkinkan terjadinya belajar pada diri siswa. Menurut Diniani dan Mujiono Rahayu 2014, siswa dapat dikatakan belajar apabila proses perubahan perilaku terjadi pada dirinya sebagai hasil dan suatu pengalaman. Untuk itu, tujuan pokok penyelenggaraannya kegiatan pembelajaran di sekolah secara optimal adalah pembelajaran siswa agar mampu memproses dan memperoleh pengetahuan. Pembelajaran tidak dapat berlangsung dengan baik apabila siswa tidak memahami hakikat pembelajaran IPA itu sendiri. Oleh karena itu, guru harus menguasai dan memahami hakikat pembelajaran IPA di sekolah dasar hingga ruang lingkup pembelajaran IPA itu sendiri. Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis akan memaparkan hakikat pembelajaran IPA di sekolah dasar. Hakikat pembelajaran IPA yang dimaksud yaitu agar mahasiswa dapat memahami dan mengetahui hakikat pembelajaran IPA secara lebih mendalam sebelum menjadi seorang guru dan mengajarkan pada mata pelajaran IPA kepada siswa di sekolah, di kelas. Bagian B-nya rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, adapun rumusan masalah yang saya ambil yaitu yang pertama, hakikat pembelajaran IPA dari segi produk, proses, dan sikap ilmiah. Selanjutnya, fungsi dan tujuan IPA di sekolah dasar. Yang selanjutnya, rambu-rambu dan ruang lingkup pembelajaran IPA di sekolah dasar. Bagian C-nya adapun tujuan penulis. Yang pertama, mahasiswa dapat menjelaskan hakikat pembelajaran IPA dari segi produk, proses, dan sikap ilmiah. Yang kedua, mahasiswa dapat menjelaskan fungsi dan tujuan IPA di sekolah dasar. Yang ketiga, mahasiswa dapat memahami rambu-rambu ruang lingkup pembelajaran IPA di sekolah dasar. Bagian bab 2-nya pembahasan. Bagian A-nya, hakikat pembelajaran IPA dari segi produk, proses, dan sikap ilmiah. Ilmu pengetahuan alam diterjemahkan dari bahasa Inggris yang berarti natural sciences. Secara singkat disebut sciences. IPA secara harafiah dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan alam atau yang mempelajari peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam. Menurut Srini Muhammad Iskandar 1996 atau 1997, hal ini mengandung bahwa IPA bukan hanya kumpulan pengetahuan tetapi merupakan proses pencarian sistematis dan berisi berbagai strategi menghasilkan kumpulan pengetahuan yang dinamis. Adapun sikap ilmiah di dalamnya, secara garis besar ilmu pengetahuan alam memiliki 3 komponen antara lain. Yang pertama, IPA sebagai produk merupakan kumpulan hasil kegiatan empirik dan analitik yang dilakukan para ilmuwan dalam bentuk fakta-fakta, konsep-konsep, prinsip-prinsip, dan teori-teori yang dapat menjelaskan dan memahami alam serta berbagai fenomena di dalamnya.
Yang kedua, sebagai proses dalam hal ini adalah proses dapat mendapatkan ilmu pengetahuan alam melalui metode ilmiah. Metode ilmiah yang dimaksud dalam pembelajaran IPA untuk siswa sekolah dasar yaitu metode ilmiah yang dikembangkan dan diajarkan secara bertahap dan berkeseimbangan menurut Darmojo 1992. Sebagai sikap ilmiah merupakan sikap ilmiah yang bisa ditunjukkan dalam mencari dan mengembangkan pengetahuan dari objektif terhadap fakta secara hati-hati, kritis, dan sebagainya menurut Wayne Harlan, Darmojo 1992. Hal ini menekankan bahwa ilmu pengetahuan alam bukan hanya sekumpulan pengetahuan fakta atau dihafal, tetapi adalah proses aktif menemukan sebuah penggunaan pikiran dan sikap dalam mempelajarinya. Dari segi produk, siswa diharapkan dapat memahami konsep-konsep sains berupa fakta, konsep, prinsip, hukum, maupun teori dan berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, dan menerapkan konsep yang diperolehkan untuk menjelaskan masalah dan memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Dari segi sikap dan nilai, siswa diharapkan mempunyai minat untuk mempelajari benda-benda lingkungannya, bersikap ingin tahu, tekun, kritis, mawas diri, bertanggung jawab, dapat bekerja sama dan mandiri secara menumpuk rasa cinta terhadap alam sekitar. Baiklah, bagian B. Bagian B-nya fungsi dan tujuan ilmu pengetahuan alam di sekolah dasar. Ilmu pengetahuan alam tidak serta diajarkan di sekolah tanpa ada alasan yang jelas. Adapun berbagai alasan ilmu itu dimaksudkan ke dalam mata pelajaran dari kurikulum suatu sekolah, yaitu digolongkan menjadi 4 golongan. Yang pertama, bahwa sains bermanfaat bagi suatu bangsa. Yang kedua, bila diajarkan sains menurut cara yang tepat, maka sains merupakan suatu mata pelajaran yang memberikan kesempatan berpikir kritis bagi peserta didik. Yang ketiga, bila sains diajarkan melalui percobaan yang dilakukan sendiri oleh anak, maka sains tidaklah sebuah mata pelajaran yang bersifat hafalan berkala. Yang keempat, mata pelajaran ini memiliki nilai-nilai pendidikan, yaitu mempunyai potensi yang dapat membentuk kepribadian anak secara keseluruhan. Oleh sebab itu, pengajaran pembelajaran IPA di sekolah dasar memiliki fungsi dan tujuan tertentu hingga diajarkan dan dimasukkan ke dalam kurikulum di sekolah. Fungsi ilmu pengetahuan alam di sekolah dasar, yang pertama, memberikan pengetahuan tentang berbagai jenis dan keadaan lingkungan alam dan lingkungan buatan yang berkaitan dengan pemanfaatannya bagi kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mengembangkan keterampilan proses. Yang ketiga, mengembangkan wawasan, sikap dan nilai yang berguna bagi siswa untuk meningkatkan kualitas kehidupan sehari-hari. Yang keempat, mengembangkan kesadaran tentang adanya hubungan keterkaitan yang saling mempengaruhi antara kemajuan IPA dan teknologi dengan keadaan lingkungan di sekitarnya dan pemanfaatannya bagi kehidupan sehari-hari. Yang kelima, mengembangkan kemajuan untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta keterampilan yang berguna dan kehidupan sehari-hari maupun untuk melanjutkan pendidikannya ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Tujuan ilmu pengetahuan alam di sekolah dasar. Ilmu pengetahuan alam dibangun atas dasar proses dan sikap ilmiah dalam memperoleh pengetahuan. Sesuai hakikat tersebut, belajar IPA bukanlah sekedar pengumpulan dan penghafalan fakta-fakta pengetahuan yang tersaji dalam suatu materi pembelajaran. Tujuan pemberian mata pelajaran IPA atau sains menurut Sumaji dalam buku KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan, pemahaman dan pengembangan adalah agar siswa mampu memahami dan menguasai konsep-konsep IPA serta keterkaitan dengan kehidupan nyata. Siswa juga mampu menggunakan strategi pembelajaran ilmiah untuk memecahkan masalah yang dihadapinya.
Adapun mata pelajaran IPA di SD bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut. Yang pertama, memperoleh keyakinan terhadap kebesaran Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keberadaan, keindahan, dan keteraturan alam ciptanya. Yang kedua, mengembangkan pengetahuan dan pembelajaran konsep-konsep IPA yang bermanfaat dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positif, dan kesadaran tentang adanya hubungannya saling mempengaruhi antara IPA, lingkungan, teknologi, dan masyarakat. Yang keempat, mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam sekitar, memecahkan masalah, dan membuat keputusan. Yang kelima, meningkatkan kesadaran untuk berperan serta dalam memelihara, menjaga, dan melestarikan lingkungan alam. Yang keenam, meningkatkan kesadaran untuk menghargai alam dan segala keteraturan sebagai salah satu ciptanya Tuhan. Yang ketujuh, memperoleh bekal pengetahuan konsep dan keterampilan IPA sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan ke SMP atau MTS. Bagian C-nya, rambu-rambu dan ruang lingkup pembelajaran IPA di sekolah dasar. Yang pertama itu, rambu-rambu pembelajaran IPA di sekolah dasar. Pembelajaran IPA sebagai media pengembangan potensi siswa SD seharusnya didasarkan pada karakteristik fisiologis anak, memberikan kesenangan bermain dan kepuasan intelektual bagi mereka dalam membongkar misteri, seluk bentuk dan teka-teki fenomena alam di sekitar dirinya, mengembangkan potensi sains yang terdapat dalam dirinya, memperbaiki konsepsi mereka yang masih keliru tentang fenomena alam, sambil membekali keterampilan dan membangun konsep-konsep baru yang dikuasainya. Pembelajaran IPA akan berlangsung efektif jika kegiatan belajar mengajarnya mampu mencitrakan kepada siswa bahwa kelas adalah tempat untuk bermain, aman dari segi bentuk ancaman dan hambatan fisiologis, serta memfasilitasi siswa untuk secara lugas mengemukakan dan mencoba ide-idenya. Yang kedua, ruang lingkup ilmu pengetahuan alam di SD. Ruang lingkup bahan kajian IPA di SD secara umum meliputi dua aspek, yaitu kerja ilmiah dan pemahaman konsep. Kerja ilmiah menurut Effendi dan Maliha 2007, pendidikan IPA menekankan pada pembelajaran berlangsung. Dalam pembelajaran IPA, siswa dapat mengembangkan sejumlah keterampilan proses dan sikap ilmiah dan memperoleh pengetahuan tentang dirinya dan alam sekitar. Kerja ilmiah dalam kurikulum sekolah dasar terdiri dari penyelidikan penelitian. Yang kedua, berkomunikasi ilmiah. Yang ketiga, mengembangkan kreativitas dan pemecahan masalah. Yang keempat, sikap dan nilai ilmiah. IPA atau sains di SD diberikan sebagai mata pelajaran sejak kelas 3, sedangkan kelas 1 dan 2 tidak diajarkan sebagai mata pelajaran yang terdiri sendiri, tetapi diajarkan secara sistematis karena di dalam penelitian ini yang dikaji bahan mata pelajaran kelas 4. Maka di bawah ini konsep-konsep pengembangan pembelajaran IPA atau sains di kelas 4 semester 2 antara lain. Yang pertama, gaya dan gerak benda. Yang kedua, energi dan kegunaan. Yang ketiga, kenampakan permukaan bumi dan benda langit. Yang keempat, perubahan lingkungan. Yang kelima, sumber daya alam. Konsep dan kegiatan pendidikan IPA atau sains di sekolah dasar merupakan pengenalan konsep dasar kegiatan IPA, persyarat pendukung maupun sebagai dasar bahan kajian IPA di sekolah. Bab 3-nya penutup. Baiklah, kesimpulan yang dari saya itu IPA secara harfiah dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan alam atau yang mempelajari peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam. Menurut Srini Muhammad Iskandar 1996 atau 1997. Secara garis besar, ilmu pengetahuan alam memiliki 3 komponen, yaitu IPA secara produk, IPA secara proses, dan IPA sebagai sikap ilmiah.
Pembelajar IPA di SD juga memiliki ruang lingkup bahan kajian yang secara umum meliputi dan aspek yaitu kerja ilmiah dan pemahaman konsep. Bagian B-nya adapun saran yang dari saya yaitu yang pertama, mahasiswa hendaknya dapat menguasai dan memahami hakikat pembelajaran IPA di sekolah dasar sebagai bekal dalam mengajarkan mata pelajaran IPA di SD. Yang kedua, mahasiswa sebaiknya mengambil materi dari sumber-sumber terpercaya baik berupa buku, jurnal, maupun website yang jelas dalam penulisan setiap makalah maupun karya ilmiah lainnya. Itulah tugas dari saya yang saya presentasikan, hakikat dan pembelajaran IPA di SD. Adapun makalah yang saya buat masih banyak kekurangan dan mohon dimaklum dari makalah yang saya paparkan. Adapun daftar pustaka yang saya buat yaitu dari jurnal Haryono 2013, pembelajaran IPA yang menarik dan mengasyikan, Yogyakarta Kapel Press. Yang kedua, pembelajaran inquiry untuk meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas 5 SD nomor 4. Yang ketiga, Laba Laksana Dek Ngurah 2016, miskonsepsi dalam materi IPA sekolah dasar, Jurnal Pendidikan Indonesia. Yang keempat, Widiana Iwayan 2016, pengembangan asesmen proyek dalam pembelajaran IPA di sekolah dasar, Jurnal Pendidikan Indonesia. Yang kelima, Oka Sugierta GST PT Iwayana Widiana Idewa Kadetastra, penerapan mode pembelajaran akselerasi untuk meningkatkan hasil belajar IPA siswa. Itulah yang bisa saya jelaskan. Mohon dimaafkan bila ada kesalahan-kesalahan dari yang saya jelaskan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.